Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Febriansyah dengan NPM 22012025. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai program validasi formulir pada JavaScript. Oke, pertama-tama kita buka filenya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan filenya. Nah, di sini kita bisa melihat codingannya. Ini adalah codingan dari program validasi formulir. Nah, di sini di akhir video nanti saya akan membahas mengenai program ini. Oke, langsung saja kita copy kan. Kita copy lalu kita masuk ke aplikasi Notepad. Langsung saja kita tempel. Nah, di bagian ini bisa kita isikan dengan nama kita, dan di bagian ini ada NPM, dan ini bisa kita isikan NPM kita dengan berupakan angka, dan NPM ini hanya boleh diisikan dengan angka. Jika kita gunakan huruf di NPM ini, maka NPM itu akan error, nggak bisa dikirim. Begitu pula di bagian email ini, harus kita masukkan menggunakan email, harus diisi menggunakan email. Jika email itu salah, maka format email tidak valid. Oke, langsung saja kita simpan. Nah, di sini saya membuat nama filenya validasi .ml. Lalu kita masuk ke file, lalu kita buka filenya. Lalu kita buka filenya untuk melihat program yang tadi. Nah, ini adalah formulir pendaftaran. Nah, di sini bisa kita masukkan nama kita. Nah, di sini NPM. Di sini kita masukkan email kita.
lalu kita klik kirim, dan formulir ini berhasil dikirim dan formulir ini berhasil kita kirimkan. Lalu ini bisa kita coba isikan dengan angka. Ini kita isikan dengan huruf. Lalu kita nah, maka di bagian ini bakal error karena di bagian npm ini keterangannya di sini hanya boleh berisi angka, sedangkan kita mengisikannya dengan huruf. Dan di bagian sini kita mengisinya tidak menggunakan Gmail kita. Lalu kita buat menggunakan gmail.com. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari codingan yang ini. Nah, yang pertama itu tag HTML yang berfungsi menunjukkan bahwa dokumen ini menggunakan HTML. Nah, selanjutnya codingan ini, tag HTML yang ini fungsinya adalah elemen root dari dokumen HTML menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Nah, kemudian metacasset ini menentukan karakter encoding, di sini menggunakan UTF-8. Nah, selanjutnya codingan ini metaname memastikan tampilan responsif pada perangkat seluler. Nah, dan kemudian yang tag ini validasi formulir dengan JavaScript dan CSS. Nah, selanjutnya bagian style ini menetapkan judul halaman yang muncul di tab browser ini ya. Nah, kemudian pada coding style ini menggunakan CSS.
Nah, kemudian pada coding ini body font pilih background, display, spacing, dan margin ini berfungsi untuk mengatur font warna latar belakang dan menggunakan flexbox untuk memuatkan konten secara vertikal dan horizontal. Kemudian pada codingan ini berfungsi untuk memberikan background putih pada sudut yang membulat dan bayangan untuk memberikan efek kedalaman. Nah, lanjut kita ke codingan selanjutnya, font container A1 text link margin font CJ color ini berfungsi untuk mengatur gaya untuk judul agar terlihat lebih menarik dengan menyesuaikan ukuran font dan warnanya. Nah, kemudian codingan selanjutnya yang ini from group margin button dan label display margin button font dan color ini berfungsi untuk menambahkan jarak antara elemen dan mendesain label agar lebih jelas dengan warna ketebalan fontnya. Nah, selanjutnya yaitu input with padding border radius box using font CJ ini berfungsi untuk input tiran untuk responsif ya dengan padding dan border yang membuatnya lebih menarik. Nah, kemudian selanjutnya error color font CJ margin top coding ini berfungsi menetapkan gaya untuk pasang error memberikan warna merah agar mudah terlihat. Jadi ketika kita masukkan nama kita, misalnya error, dia akan memunculkan tampilan teks, dia akan berwarna merah. Nah, selanjutnya kita masuk ke codingan selanjutnya. Codingan yang ini input with padding background, color border color font cursor transisi ini berfungsi untuk tombol ditata agar menarik dengan latar belakang berwarna biru muda dengan efek transisi saat di hover. Nah, selanjutnya yang ini input background color dan yang ini juga ini untuk memberikan efek visual saat pengguna mengarahkan kursor atau fokus pada elemen input, kemudian pada textile script di sini codingannya menggunakan JavaScript ya. Nah, kemudian pada codingan ini berfungsi untuk menggunakan dokumen getElementBid untuk mengambil nilai dari put dengan ID tertentu, nama, npm, dan email.
Nah, selanjutnya kita akan membahas codingan validasi input. Codingan ini input nama, kemudian nama error valid ini berfungsi untuk memeriksa apakah input nama kosong. Jika iya, pesan error dan ubah is valid menjadi false. Nah, kemudian untuk codingan ini berfungsi yang pertama untuk memeriksa apakah npm kosong. Jika tidak kosong, memeriksa apakah npm hanya terdiri dari angka menggunakan express reguler. Jika ada karakter non numerik, set error dan ubah is valid. Kemudian lanjut codingan emailnya. JavaScript pada ini memeriksa apakah email kosong. Jika tidak kosong, memeriksa apakah format email valid menggunakan express reguler. Ini memeriksa bahwa email mengandung karakter sebelum dan sesudah simbol serta ada titik setelahnya. Nah, kemudian codingan selanjutnya ini berfungsi untuk mengembalikan nilai is valid yang menunjukkan apakah semua input valid atau tidak. Lanjut. Nah, lanjut ke codingan selanjutnya yaitu tag add berfungsi untuk tidak terlihat dalam kode ini, tetapi ini bagian sebelumnya kita sudah memiliki tag head yang berisi meta informasi dan stylist head. Begitu juga dengan tag body. Ini adalah bagian utama dari dokumen HTML di mana semua elemen yang akan ditampilkan pada pengguna. Nah, selanjutnya kemudian codingan ini tag the class. Ini elemen di tag ini dengan kelas form container ini digunakan untuk membungkus seluruh formulir sehingga bisa diberi gaya khusus dengan CSS. Nah, kemudian lanjut kita ke codingan selanjutnya, tag H1. Ini judul ini memberikan konteks kepada pengguna mengenai apa yang akan mereka isi nanti di hasil. Nah, kemudian ini tag forum on. Tapi ini elemen tag forum adalah wadah untuk elemen input atribut on submit, pakai untuk memanggil fungsi validasi code ketika formulir disubmit. Jika fungsi mengembalikan false pengiriman formulir akan dibatalkan. Selanjutnya kita akan membahas codingan pada tag label dengan forum nama, mengaitkan label dengan elemen input sehingga ketika label diklik, fokus akan berpindah ke input side, bukan fokus ke nama saja. Kemudian pada input dengan tipe X untuk nama memiliki atribut ID dan nama yang memudahkan identifikasi. Kemudian elemen tag dengan ID nama error. Nama error yang ini digunakan untuk menampilkan secara error. Input nama tidak valid, dia nanti akan menjadi warna merah. Nah, selanjutnya codingan yang ini di kelas forum group.
label for NPM. Sama juga seperti tadi, struktur yang sama dengan grup lama ini memungkinkan pengguna memasukkan nomor induk, mahasiswa atau NPM dengan validasi yang sesuai. Jika tidak sesuai, misalnya kan kalian isi huruf seharusnya angka, dia akan error. Errornya berwarna merah, dia memunculkan teks. Selanjutnya pada codingan selanjutnya itu di kelas forum grup label for email ini, email sekali lagi menggunakan struktur yang sama, tetapi untuk input email validasi akan memeriksa format email saat formulir di submit. Kemudian kita akan membahas input yaitu submit value. Value kirim ini, tombol ini digunakan untuk mengirimkan formulir ketika detik. Jika semua validasi berhasil, formulir akan diproses. Misalnya dikirim ke server. Nah, ini selanjutnya ini merupakan penutup tab form subject body dan HTML, menandakan akhirnya dari dokumen HTML. Nah, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.